Baik, selamat malam Kak Citra. Selamat malam, Coach Evi. Apa kabar Kak Citra? Sedang kurang sehat sih, Coach. Oke, sakit kok. Iya, Aduh, Hmm, semoga cepat sembuh Kak Citra. terima kasih, Coach. Oke, Kak Citra, sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Coaching adalah memfasilitasi menuju tujuan dan memperjelasnya dengan menemukan langkah-langkah dan sumber daya. Apakah oke? Oke, Coach. Ya, sebagai seorang coach, saya akan memfasilitasi Kak Citra untuk menemukan tujuan, langkah, dan sumber daya dengan cara bertanya. Apakah Kak Citra bersedia? Bersedia, Coach. Oke, terima kasih Kak Citra. Selama sesi coaching ini, saya berkomitmen untuk menjadi pendengar dan pendukung Kak Citra dengan baik. Juga saya mengeksplorasi jawaban dari Kak Citra. Apakah oke? Oke, Coach. Terima kasih Kak Citra. Sesi coaching akan kita lakukan selama 45 sampai dengan 90 menit ke depan. Apakah Kak Citra bersedia? Baik, bersedia, Coach. Oke, terima kasih Kak Citra. Saya akan memulai dengan menanyakan coaching goals. Kemudian membahas langkah, sumber daya, dan nanti di akhir sesi coaching, saya akan menanyakan tentang kesimpulan, action plan atau rencana aksi, dan feedback. Apakah oke? Oke, Coach. Iya. Di dalam sesi coaching nanti, jika sesuatu yang kemungkinan keluar dari topik, bolehkah saya menyela? Dipersilakan, Coach. Oke, terima kasih Kak Citra. Jika saya diperbolehkan untuk menyela, saya akan membuat tanda seperti ini. Dan saya akan menanyakan apa hubungan dengan coaching goals. Apakah oke? Oke, Coach. Oke, terima kasih Kak Citra. Apakah saya diperbolehkan untuk mencatat percakapan kita? Dipersilakan, Coach, untuk mencatat. Oke, terima kasih atas kesediaannya. Tentu saja saya akan menjaga kerahasiaan selama sesi coaching ini. Kak Citra, dari apa yang sudah saya sampaikan, apakah Kak Citra ada pertanyaan? Belum ada, Coach. Oke, terima kasih Kak Citra. Apakah Kak Citra sudah siap untuk di coaching? Saya sudah siap, Coach. Terima kasih Kak Citra atas kesediaannya. Oke, kita mulai. Apa yang Kak Citra inginkan di dicapai pada sesi coaching kita kali ini? Hmm, jadi, saya mengikuti sesi coaching ini Ya. untuk dengan tujuan untuk mengikuti untuk lulus dalam sesi wawancara seperti itu. Wawancara apa, Coach? Wawancara itu untuk pendaftaran doctoral degree atau S3. Jadi saya ingin melanjutkan ke sekolah S3 seperti itu. Tetapi saya merasa tidak percaya diri dalam sesi wawancara tersebut. Jadi saya mengikuti sesi coaching ini agar supaya saya bisa lolos sesi wawancara tersebut. Seperti itu, Coach. Oke, dari apa yang disampaikan Kak Citra, bolehkah saya simpulkan bahwa Kak Citra di sesi coaching ini
ingin agar lolos di sesi wawancara untuk eh, melanjutkan studi. Begitu kan? Betul, Coach. Ya. Kalau boleh sedetail apa tujuan dari Kak Citra ini? Hmm, jadi seperti tadi yang saya sampaikan, Coach, Ya. saya itu ingin mendaftar untuk beasiswa S3 atau doctoral degree seperti itu. Mm-mm. Nantinya jurusan yang akan saya ambil memang linear dengan S2 saya, yaitu jurusan kebijakan publik. Nah, di sesi wawancara di seleksi beasiswa tersebut itu ada Mm-mm. 3 persyaratan yang harus saya lewati seperti itu. Oh, Yang iya. pertama itu saya harus bernilai TOEFL 550. Itu memang Oh, sudah iya. tercapai ya, Coach. Iya, iya. Alhamdulillah sudah tercapai. Nah, yang kedua adalah pengumpulan dokumen yang berupa transkrip maupun ijazah sekolah. Nah, itu juga sudah saya persiapkan. Nah, tapi yang ketiga ini saya harus melalui sesi wawancara seperti itu, Coach. Nah, saya mengikuti sesi coaching ini agar supaya saya bisa lolos dalam sesi wawancara tersebut. Seperti itu, Coach. Oke, jadi hasil yang ingin didapatkan setelah sesi coaching ini yaitu bisa lolos wawancara. Begitu ya, Kak? Iya, Kak Citra. Mm-mm. Heeh, Betul, betul, wawancara Coach. dalam hal untuk mendapatkan beasiswa ke S3. Seperti itu ya, Kak. Betul, Coach. Oke. eh, yang diharapkan itu bahwa setelah selesai sesi coaching ini, Kak Citra bisa lulus di wawancara itu. Apakah yang diketahui Kak Citra untuk lulus di wawancara itu? Hmm. Apa Ya, yang baik? Terima kasih ya, atas pertanyaannya, Coach. Jadi, ya, apa yang saya ketahui dari sesi wawancara tersebut? ya, Yang pasti, sesi wawancara tersebut harus diikuti oleh seluruh peserta. ya, Yang kedua, nanti biasanya ada 3 penguji seperti itu, Coach. ya. Nah, yang ketiga, nanti mereka, beliau-beliau itu akan menguji saya tentang pengetahuan maupun wawasan saya mengenai kebijakan publik. Seperti itu, Coach. Oke, ya. Hasil yang diingin Kak Citra seperti apa? Tentunya hasil yang sangat bagus, Coach. Nilai yang sangat bagus. Kenapa? Karena dengan nilai yang sangat bagus, artinya saya bisa lolos dalam seleksi wawancara tersebut. Apa boleh tahu nilai wawancaranya berapa? Yang bagus itu yang berapa? Yang direkomendasikan pada kelulusan untuk mendapatkan beasiswa itu? Hmm. Nilai range minimal itu memang di angka 85, Coach. Seperti itu. Di 85 ya, Kak. Iya. Oke. Apa indikator keberhasilan bahwa Kak Citra sudah mencapai nilai angka 85 itu? Baik, indikator keberhasilannya adalah kalau saya dinyatakan lolos beasiswa tersebut. Jadi saya lolos seleksi wawancaranya, otomatis pasti saya dinyatakan lolos terhadap beasiswa tersebut. Saya mendapatkan beasiswanya seperti itu, Coach. Oke. Apakah tujuan Kak Citra ini penting? Untuk lolos beasiswa ini penting? Baik, tentu sangat penting untuk saya, Coach, karena untuk meningkatkan kapasitas diri saya dan untuk nantinya bisa juga untuk menaikkan jenjang karir saya seperti itu, Coach. Oke, kalau sudah lulus beasiswa, maka Kak Citra akan eh, naik jenjang karir. Kemudian ini sangat penting buat Kak Citra. Dan Hmm. sebelum lulus, agar lulus beasiswa itu, maka Kak Citra harus melalui satu sesi yaitu wawancara. Dan wawancara ini yang akan kita eh, bahas di dalam sesi coaching ini.
apa yang mau Kak Citra dapatkan di lolos wawancara ini. Supaya lolos wawancara, kira-kira apa yang mau dibahas di dalam sesi coaching ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Coach. Jadi, saya mau membahas bagaimana atau cara atau langkah-langkah yang harus saya lakukan agar saya lolos wawancara tersebut. Seperti itu, Coach. Oke, jadi sini keinginan Kak Citra itu supaya lolos wawancara. Itu yang menjadi keinginan, cita-cita dari Kak Citra. Dalam sesi coaching ini yang akan dibahas itu adalah langkah-langkah ya Kak. Betul. Oke, baik. Langkah-langkah yang ingin Kak Citra dapatkan supaya lolos pada sesi wawancara ini, kapan akan dilakukan? Baik, secepatnya, Coach. Kenapa itu secepatnya? Tapi secepatnya menurut saya sih nanti eh, di bulan April seperti itu, Coach. Karena sebetulnya pembukaan beasiswa itu sendiri saya mau ikut yang di batch 2, yaitu pada bulan antara Oktober, November, Desember seperti itu, Coach. Tapi biasanya di bulan Oktober atau November seperti itu, Coach. Jadi saya dari mulai bulan depan, bulan April, masih ada kesempatan beberapa bulan ke depan sampai bulan Oktober untuk nah, itu dia. Karena saya belum tahu langkah-langkahnya apa ya, Coach. Jadi nanti dibahas di sesi coaching ini langkah-langkah seperti apa yang akan saya ambil untuk 6 bulan ke depan, 8 bulan justru malah. Oke, seperti yang dijelaskan Kak Citra tadi, maka saya boleh menyimpulkan bahwa Kak Citra nanti di bulan Oktober atau November itu sudah mulai diwawancara ya, sudah pada seleksi wawancaranya di bulan ini, Iya, betul. begitu? Betul, Oke, Coach. iya iya. Maka untuk membahas langkah ini, seperti yang disampaikan Kak Citra, bahwa langkah ini akan dilakukan di bulan April. Hmm, Iya, iya, Coach. langkah-langkah ini akan dilakukan di bulan April. Maka pencapaiannya apakah nanti pada bulan Oktober itu sudah tercapai langkah-langkah ini atau bagaimana Kak Citra? Betul. Saya inginnya memang di bulan Oktober itu langkah-langkah ini sudah tercapai, Coach. Sehingga saya sudah siap untuk mengikuti sesi wawancara tersebut. Oke. Untuk membahas langkah-langkah ini, untuk memperoleh langkah-langkah ini, apakah Kak Citra sendiri yang menjalankan atau bersama siapa akan dicapai? Baik, memang saya sendiri coach yang akan mencapainya dengan bantuan beberapa orang. Boleh tahu beberapa orang yang Kak Citra maksudkan itu kawan dekat atau siapa saja? Baik, terima kasih atas pertanyaannya coach. Yang pertama adalah tentunya suami saya. Kenapa? Karena beliau memang sudah terlebih dahulu S3 seperti itu. Jadi beliau Oh, sudah melewati sesi wawancara tersebut. Yang kedua, memang itu adalah teman-teman saya di mana yang mereka juga sedang S3 dan sudah mengikuti sesi wawancara tersebut gitu, Coach. ya. Oke, kalau langkah-langkah ini sudah didapatkan, apa bukti bahwa sudah mendapatkan eh, langkah-langkahnya ini? Hmm. Buktinya adalah tentu saja saya lolos beasiswa tersebut ya, Coach. Itu adalah buktinya. Buktinya, bukti yang selanjutnya adalah hmm, saya bisa melihat bahwa
Biasanya lewat email gitu, Coach. Jadi saya bisa melihat emailnya secara langsung di email saya yang menyatakan bahwa saya lolos beasiswa tersebut. Seperti itu. Oke, apakah tujuan untuk membahas langkah-langkah ini penting? Tentu saja sangat penting, Coach. Seperti yang saya sampaikan tadi, memang ini sangat penting sekali untuk peningkatan kapasitas diri saya dan juga untuk apa namanya peningkatan kinerja saya seperti itu di jenjang karir saya Oke, seperti itu. berarti di dalam sesi coaching ini bukan saja membahas langkah, tetapi bagaimana caranya supaya bisa lolos, begitu Kak? Iya, sebetulnya kalau misalkan saya lolos di sesi wawancara, jadi otomatis saya pasti lolos beasiswa tersebut, Coach. Oke, untuk itu, apakah di sesi coaching ini yang ingin Kak Citra dapatkan itu adalah eh, cara tepat untuk bisa lolos wawancara? Apakah begitu? Em, iya, kurang lebih seperti itu, Coach. Berarti di sini tujuan dari sesi coaching kita kali ini adalah membahas bagaimana cara untuk bisa lolos di sesi wawancara. Betul. Apakah bisa? Nah, Iya, betul, Coach. oke. Nah, jadi apakah Kak Citra bisa mengulang kembali apa tujuan daripada sesi coaching kita kali ini? Jadi sesi coaching saya kali ini itu untuk membahas cara atau langkah-langkah untuk lolos wawancara beasiswa S3 seperti itu, Coach. Oke, lolos sesi wawancara. Oke, Kak Citra. Eh, Seperti yang disampaikan Kak Citra tadi bahwa tujuan ini sangat penting. Penting karena untuk meningkatkan karier ya, meningkatkan karier kredibilitas dari Kak Citra. Kemudian ada teman-teman sejawat juga sudah S3. Artinya dengan melihat situasi sekitar dengan teman sejawat seperti itu, Kak Citra terdorong untuk bisa ambil S3, D3 dengan beasiswa. Dan salah satu yang menjadi kendala di sini adalah di sesi wawancara. Nah, seperti itu Kak Citra ya. Sehingga Kak Citra ingin agar sesi wawancara ini bisa lolos sehingga Kak Citra bisa ambil S3 dengan beasiswa. Apakah seperti itu Kak Citra? Iya, betul, Coach. Oke. Uh-uh. Seperti apa seperti apa yang disampaikan Kak Citra tadi bahwa mulai langkah di bulan April. Kemudian deadline waktunya sampai dengan Oktober atau November. Untuk itu durasi waktunya untuk mencapai tujuan ini sekitar April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Berarti kurang lebih 7 bulan ya Kak? Betul, kurang lebih 7 bulan, Coach. Oke, dalam kurang waktu 7 bulan ini terkait dengan tujuan dari Kak Citra untuk bisa lolos pada sesi wawancara. Apa gejala atau eh, kendala yang dihadapi oleh Kak Citra untuk mencapai tujuan lolos di sesi wawancara ini? Baik, kendalanya itu yang pertama adalah kurangnya pengetahuan saya atau wawasan saya mengenai kebijakan publik. Seperti itu, Coach. Jadi, eh, saya harus banyak membaca dan mencari informasi kembali mengenai kebijakan publik tersebut. Seperti itu. Yang kedua, kendalanya yang kedua adalah karena saya sambil bekerja, Coach.
Jadi saya harus menyisihkan waktu saya untuk membaca buku atau mencari informasi tentang kebijakan publik seperti itu, Coach. Iya. Artinya bahwa di sini Kak Citra merasa bahwa masih kurang pengetahuan dan wawasan tentang kebijakan publik dalam sesi wawancara ini. Kemudian yang kedua, waktu ya. Karena sedang bekerja, jadi bagaimana mengatur waktu untuk bisa menambah pengetahuan dan wawasan ini yang menjadi kendala. Apakah seperti itu, Kak Citra? Iya, betul, Coach. Oke, jadi ada dua kendala di sini atau gejala di sini yang membuat Kak Citra merasa bahwa oh ini penting untuk saya harus tahu sehingga saya bisa mengantisipasi apa yang menjadi penyebab dari tujuan dari Kak Citra ini. Apa yang menjadi penyebab menjadi Penyebab Kak Citra harus Kak Citra harus menambah pengetahuan dan wawasan untuk kebijakan publik ini. Hmm. Jadi penyebabnya itu karena memang saya tadi seperti saya sampaikan, memang kurangnya pengetahuan atau wawasan saya mengenai kebijakan publik tersebut. Karena biasanya, Coach, bukan biasanya sih, memang kebijakan publik itu dia terus-menerus berubah mengikuti perkembangan zaman seperti itu, Coach. Jadi memang saya harus terus-menerus belajar dan mengupgrade diri, istilahnya seperti itu. Oke, jadi yang saya bisa tangkap itu bahwa karena kebijakan publik ini berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga Kak Citra juga harus menyediakan waktu untuk bisa menambah pengetahuan dan wawasan ini. Oke, apa hasil yang Kak Citra inginkan? Hmm. Hasil yang saya inginkan tentunya hasil yang sangat baik ya Coach, yaitu nilai yang sangat baik seperti tadi yang saya sampaikan. Memang Ya, di range minimal 85 agar saya bisa lolos wawancara dan lolos beasiswa tentunya. Seperti itu Coach. oke. Apa langkah yang akan Kak Citra lakukan agar bisa lolos di sesi wawancara ini? Hmm, baik, terima kasih atas pertanyaannya Coach. Jadi langkah-langkah yang akan saya lakukan yang pertama adalah berdiskusi dengan suami saya. Tentu saja, seperti tadi juga yang saya sampaikan, memang suami saya sudah terlebih dahulu S3 dan beliau sudah melewati sesi wawancara tersebut. Yang kedua, saya akan banyak belajar dan juga berdiskusi dengan teman-teman saya seperti itu. Yang ketiga, tentu saja saya harus mencari informasi dengan cara membaca buku. Yang saya pikirkan sekarang adalah saya membaca buku di perpustakaan kantor karena pasti nanti situasinya adalah situasi kantor. Jadi saya ada di kantor, jadi kebanyakan waktu saya di kantor sehingga saya harus membaca buku tersebut di perpustakaan kantor. Seperti itu, Coach. Yang keempat, saya juga harus mencari informasi dari media sosial khususnya bisa jadi itu dari Instagram, baik itu di Google juga gitu, mencari informasi terkait perkembangan terbaru mengenai kebijakan publik seperti itu, Coach. Oke, dari keempat langkah yang sudah disampaikan Kak Citra ini, menurut Kak Citra, mana yang paling berefek untuk bisa lolos di eh, sesi wawancara ini? Baik, yang mana yang paling berefek ya, Coach? Ya, Baik, menurut saya yang mana yang paling berefek itu tentu saja eh, berdiskusi dengan suami saya, seperti itu. Kenapa? Karena saya sering bertemu dengan beliau seperti itu dan beliau sudah terlebih dahulu eh, lulus S3 seperti itu. Jadi pastinya saya lebih
bisa leluasa berdiskusi dengan beliau seperti itu, Coach. Oke, berarti yang pertama yang prioritas itu berdiskusi dengan suami. Nah, Betul. oke, lalu yang kedua yang paling mendukung untuk bisa lolos itu langkah yang mana ini? Dari keempat itu urutan. Hmm. Menurut saya sih tadi langkah-langkah yang sudah saya sebutkan itu sudah urutan ya Coach. Yang pertama itu berdiskusi dengan suami saya, yang kedua tentu saja dengan rekan-rekan saya yang sedang mengambil S3 juga seperti itu Coach. Nah, yang ketiga itu ya belajar di perpustakaan. Yang keempat mencari informasi di Google seperti itu Coach. Oke, jadi ada 4 langkah ya Kak? Betul. Iya. Mm-mm. Ada 4 langkah. Langkah pertama itu berdiskusi dengan suami. Untuk berdiskusi dengan suami ini itu waktu yang disiapkan itu berapa lama? Atau kapan saja? Baik, waktu yang untuk berdiskusi dengan suami saya tentu saja mengikuti jadwal beliau. Biasanya sepulang kantor seperti itu, Coach. Jadi memang antara jam 8 sih sebetulnya. Jam 8 setelah makan malam berdiskusi sebentar 1 jaman seperti itu. Kemudian kemudian saat weekend hari Sabtu Minggu di sela-sela waktu istirahat seperti itu, nanti biasanya kami berdiskusi mengenai segala hal. Nah, saya akan berdiskusi dengan beliau di saat-saat seperti itu. Oke, dan salah satu yang didiskusikan itu adalah untuk lolos sesi wawancara ini. Ya, Begitu, betul. Kak? Oke. Kemudian langkah yang kedua itu banyak belajar dan diskusi dengan teman yang sedang S3. Banyak belajar dan diskusi. Banyak belajar ini seperti apa yang dikatakan Kak Citra banyak belajar ini? Apakah bisa didetailkan lagi? Baik, yang kedua Ya. itu saya akan banyak belajar dan berdiskusi dengan teman-teman saya yang sedang mengambil S3 juga. Jadi banyak belajar di sini maksudnya adalah banyak belajar dari mereka, bagaimana waktu itu cara mereka melewati sesi wawancara tersebut seperti itu, Coach. Oke. Oke, berarti ini juga selain berdiskusi dengan teman juga berdiskusi dengan suami juga di sini juga masih belajarnya diskusi juga ya dengan teman-teman yang sejawat ini. Betul, sharing knowledge, Coach. Oke. Dan juga tentang belajar juga tentang pengetahuan untuk kebijakan publik, apakah di langkah kedua ini juga masuk di dalamnya? Ya, betul, Coach. Langkah kedua ini kebijakan publik tentu saja masuk ke dalamnya. Jadi, agar supaya saya bisa lolos wawancara, tentu saja yang harus saya diskusikan itu tentang kebijakan publik. Seperti itu, Coach. Iya, oke. Berarti langkah ini sudah jelas ya yang sudah dibuat oleh Kak, yang sudah direncanakan oleh Kak Citra ini. Kemudian apa Kak Citra bisa mendetailkan waktu untuk karena tadi disampaikan Kak Citra bahwa salah satu hambatan itu adalah waktu. Maka waktu untuk banyak belajar ini, belajar di kantor, berdiskusi dengan teman ini diisi waktu pada jam kantor. Artinya jam kantor pada waktu istirahat. Apakah ini dilakukan setiap hari dalam durasi waktu 7 bulan untuk deadline waktu untuk bisa mengikuti sesi wawancara ini.
Iya betul. Untuk waktu sendiri, Coach, kalau untuk yang langkah pertama tadi bersama suami saya sudah menyampaikan di saat beliau pulang kerja dan di saat weekend. Nah, untuk teman-teman saya sendiri, saya berdiskusi atau sharing knowledge dengan teman-teman saya itu memang di jam waktu istirahat kantor seperti itu, jam 12 selagi makan siang seperti itu. Sepertinya kalau misalkan berdiskusi sambil makan siang itu lebih enak gitu ya, Coach. Iya, Lebih iya. masuk juga gitu, Ya, lebih iya, iya, santai, betul. betul Jadi sekali. tidak Iya, betul informal, jadi tidak formal seperti iya, itu. iya. Nah, untuk membaca buku sendiri memang sama juga di jam-jam istirahat, Coach. Jadi saya akan membagi waktu antara berdiskusi dengan teman, 2 hari berikutnya saya ke perpustakaan untuk membaca buku, seperti itu. Iya. Nah, untuk searching Google sendiri, memang itu bisa dilakukan kapan saja ya, Coach. Di saat saya ada waktu, saya akan membuka handphone saya gitu. Seperti itu sih, Coach. Oke, baik Kak Citra. Eh, apa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalani langkah-langkah ini? Baik, sumber daya yang saya butuhkan tentu saja suami saya, kemudian teman-teman saya, kemudian alat-alat yang saya butuhkan tentu saja laptop, handphone, dan buku yang ada di perpustakaan. Seperti itu, Coach. Oke, dan itu sudah dimiliki semua oleh Kak Citra. Betul, semuanya sudah dimiliki oleh saya. Oke, saya kalau tidak salah tadi saya mendengar bahwa Kak Citra juga belajar dari teman-teman yang eh, sudah lolos di sesi wawancara. Apakah itu didiskusikan seperti yang disampaikan Citra tadi didiskusikan pada waktu makan siang ataukah break ya, Hmm, sehingga salah satu sumber daya yang disampaikan Kak Citra juga adalah teman-teman. Selain teman-teman, suami, mungkin ada lagi. Internet tadi sudah ya, sudah, Coach. Tadi handphone dan phone, ya, internet, eh, hmm, laptop. hmm. Oke, berarti sumber daya sudah lengkap ya. Sumber dayanya sudah lengkap, sudah saya miliki dan ada di sekeliling saya seperti itu, Coach. Iya, dan juga Kak Citra punya kemampuan yang luar biasa. Sudah menyelesaikan S2 dan sudah bekerja sekian lama, berarti Kak Citra juga punya kemampuan yang oke. Hmm, saya rasa seperti itu, Coach. Oke, Kak Citra, luar biasa. Apa dampak dari apa yang Kak Citra lakukan? Artinya dari langkah-langkah tadi. Hmm, dampaknya tentu saja lolos beasiswa tersebut, Coach. Nah, nanti setelah lolos beasiswa, pasti wawasan dan pengetahuan saya makin luas seperti itu. Dan yang kedua, tentu saja seperti yang saya sampaikan, itu berdampak pada kinerja atau pekerjaan saya seperti itu, Coach. Iya, oke. Bisa digambar situasi yang muncul saat hasil sudah didapatkan. Baik, tentu saja jika hasilnya sangat memuaskan, yaitu Iya. saya lolos dari sesi wawancara, tentu saja saya berarti lolos beasiswa tersebut, itu pasti saya bahagia sekali, Coach. Dan saya rasa bukan hanya saya saja yang bahagia, tetapi suami saya juga bahagia, teman-teman saya juga yang membantu saya bahagia seperti itu, Coach. Oke, bisa digambarkan kebahagiaan itu misalnya kalau dari angka 1 sampai dengan 10, maka kalau tujuan ini sudah tercapai, di angka berapakah yang Kak Citra inginkan? Baik, eh, kalau bagi saya eh, keinginan itu hanya sampai skala 9, Coach. Karena bagi saya yang satunya itu adalah milik Tuhan. Seperti itu, Coach. Oke, kalau perasaan sekarang eh, sebelum melakukan langkah-langkah itu secara konsisten, maka perasaan sekarang itu di angka berapa? Hmm.
Perasaan saya sekarang sebetulnya di angka antara 3 dan 4, Coach. Kenapa? Karena em, saya belum melakukannya, Coach. Jadi saya tidak tahu ke depannya seperti apa. Kemungkinan juga nanti akan banyak hambatan atau kendala-kendala yang akan saya alami yang saya belum tahu itu apa. Jadi saya harus melakukannya dulu untuk saya tahu kendala dan hambatannya nanti akan seperti apa. Gitu, Coach. Oke, Kak Citra, keren. Berarti dari 3 atau 4 sampai dengan 9 ya. Oke, untuk mencapai nilai 9 di suasana batin ini, eh, apa yang akan dipikirkan oleh Kak Citra agar mencapai suasana batinnya sampai dengan 9, kebahagiaan sampai 9? Baik. Yang pasti saya akan terus-menerus menjaga konsistensi saya, Coach. Konsistensi saya untuk terus-menerus belajar dengan cara berdiskusi dengan suami saya, berdiskusi dengan teman, kemudian mencari informasi, menambah wawasan yang luas seperti itu, Coach. Oke, berarti konsisten ya, Kak Citra ingin konsisten supaya suasana yang diinginkan mencapai angka 9 bisa tercapai. Apakah seperti itu Kak Citra? Betul, Coach. Oke, seperti tadi yang disampaikan Kak Citra bahwa Kak Citra akan berdiskusi dengan suami yang pernah mengalaminya. Apa bisa dibayangkan kembali pada waktu suami mencapai eh, tujuannya untuk lolos beasiswa ke S3? Baik. Jadi saat itu eh, suami saya bahagia sekali tentu saja. Kemudian Ya. dia juga memberitahukan saya juga bahagia. eh, Kami sama-sama bahagia karena kami tahu setelah beliau lulus S3 memang itu sangat berdampak sekali pada kerjanya, pekerjaannya seperti itu, Coach. Jadi lebih mudah untuk mengikuti eh, apa ya seleksi untuk tingkat jabatan yang lebih tinggi seperti itu. Iya, berarti sudah membayangkan Kak Citra juga apakah sudah membayangkan bahwa oh kalau saya sudah selesai eh, lulus sesi wawancara dan saya sudah diterima menjadi salah satu mahasiswa peserta S3 dengan lolos beasiswa, apakah Kak Citra juga membayangkan bahwa Kak Citra akan mencapai ke sana dan bagaimana kebahagiaan di waktu itu? Iya, Coach. Tentu saja saya sudah membayangkannya. Yang pasti selain bahagia, saya juga bisa membayangkan bagaimana nanti rasa percaya diri saya semakin meningkat. Karena ya itu tadi wawasan saya eh, luas gitu kan. Dan saya juga sudah memegang doctoral degree candidate gitu kan. Jadi saya lebih percaya diri seperti itu. Oke, percaya diri dan bahagia. Kalau dipadukan, maka Kak Citra menamakan diri Kak Citra seperti apa? Hmm, saya menamakan diri saya eh, Diumpamakan seperti apa? saya mengumpamakan diri saya nantinya sebagai eh, citra yang berkompetensi tinggi seperti itu. Oke, Citra yang berkompetensi tinggi. Ekspresi waktu itu seperti apa kira-kira? Yang pasti ekspresi saya akan eh, happy banget ya, Coach. Tidak tergambarkan sih, Coach, karena eh, karena ini adalah impian saya. Jadi ketika itu terjadi, maka betul-betul sangat happy sampai tak tergambarkan seperti itu, Coach. Oke, berarti happy-nya tidak bisa tergambarkan. Apakah pernah melihat orang happy bahagia yang perpaduan antara bahagia dan percaya diri, bersemangat? Iya, tentu saja, Coach. Saya melihat teman-teman saya yang sedang S3 dan sudah melalui sesi wawancara tersebut dan lolos beasiswa doctoral degree,
memang mereka eh, bahagia banget. Waktu itu situasinya sangat-sangat bahagia gitu. Dan yang saya rasakan bukan hanya mereka yang bahagia gitu ya, padahal mereka yang lulus gitu. Tapi saya sebagai teman juga ikutan bahagia. Jadi saya percaya kalau saya lulus, teman-teman saya juga akan bahagia seperti itu. Oke, Kak Citra, keren, keren. Ini menjadi suatu motivasi buat Kak Citra bahwa Kak Citra tetap konsisten dengan langkah-langkah yang akan dilakukan Kak Citra dan pada waktunya Kak Citra pasti akan lolos wawancara untuk mendapatkan beasiswa S3. Oke, eh, dari apa yang sudah kita perbincangkan, seperti tadi yang saya sudah sampaikan bahwa ini sudah hampir di penghujung sesi coaching. Apakah Kak Citra bisa menyimpulkan dari tujuan, langkah, sumber daya, dan action plan yang akan segera Kak Citra lakukan? Baik, terima kasih atas kesempatannya, Coach. Jadi saya akan mencoba untuk menyimpulkan dari tadi sesi coaching yang pertama itu tentang tujuan saya mengikuti sesi coaching ini, yaitu untuk mencari langkah-langkah supaya saya lolos wawancara yang otomatis pastinya saya lolos beasiswa doctoral degree seperti itu. Kemudian, karena tadi Coach juga sudah menanyakan apakah saya punya sumber daya, kemampuan, dan ternyata saya juga menyadari, oh iya ya, ternyata saya memiliki sumber daya bukan hanya eh, dalam diri saya, tetapi di sekeliling saya seperti itu. Kemudian tadi juga Coach menyadarkan saya bahwa saya ternyata punya kemampuan untuk mencapai itu semua gitu. Nah, setelah itu memang saya harus memikirkan langkah-langkah karena memang tujuan dari sesi coaching ini, saya mengikuti sesi coaching ini untuk mencari langkah-langkah seperti apa agar saya lolos sesi wawancara. Nah, langkah-langkahnya tadi adalah yang pertama berdiskusi dengan suami saya tentunya karena beliau sudah melalui itu semua. Yang kedua Ya, juga berdiskusi atau belajar dengan teman-teman saya gitu. Nah, itu juga karena mereka memang sedang S3 dan sudah melalui itu juga. Yang ketiga, ya, karena saya merasa saya kurang di wawasan dan pengetahuan saya mengenai kebijakan publik, maka saya harus mencari informasi dengan membaca buku terlebih dahulu. Seperti itu. ya, ya. Karena ya itulah kebijakan publik itu tidak stagnan gitu, Coach. Jadi memang mengikuti perkembangan zaman, jadi saya harus juga menambah wawasan saya. Yang keempat, tentu saja saya harus sering-sering search di Google gitu untuk mencari Ya. informasi yang terbaru mengenai kebijakan publik yang ada di seluruh dunia. Seperti itu, Coach. Itu sih, Coach, kesimpulan saya dan action plan saya memang saya akan melakukannya di bulan April, tentu saja, dan saya akan melakukannya apa namanya tadi saya sudah menjadwalkan juga berdiskusi dengan suami saya itu kapan, berdiskusi dengan teman saya kapan gitu kan untuk membaca buku itu kapan dan untuk search di Google juga kapan. Tadi saya sudah menyampaikan seperti itu Coach dan untuk memotivasi diri saya akan melihat kembali ke dalam diri suami saya, ke teman-teman saya seperti itu dan saya membayangkan betapa bahagianya mereka saat mereka lolos sesi wawancara dan lolos beasiswa tersebut. Jadi saya akan terus-menerus memotivasi diri saya dengan mengingat itu semua. Terima kasih banyak, Coach. Oke, Kak Citra, sudah lengkap apa yang Kak Citra sampaikan seperti yang kita sudah perbincangkan di sesi coaching tadi. Eh, yang action plan yang dilakukan oleh Kak Citra nanti. Apakah Kak Citra setelah sesi coaching ini, apakah Kak Citra perlu membuatkan sebuah schedule untuk action plan ini supaya seperti yang disampaikan Kak Citra bahwa saya konsisten agar eh, keinginan kebahagiaan itu saya bisa dapatkan setelah saya melalui semuanya ini. Betul. Jadi memang entah ini kebetulan atau tidak gitu ya, Coach, tapi Ya, memang di pekerjaan kantor itu kami
menggunakan timeline seperti itu, Coach. Ya, ya. Jadi bukan Oke. hanya di awang-awang atau hanya impian belaka, tapi kami Ya. akan mencatatnya. Jadi di minggu pertama itu apa, di minggu kedua apa, seperti itu, Coach. Jadi action plan saya akan saya catat agar saya selalu mengingat itu dan memang memotivasi diri saya untuk melakukannya. Seperti itu, Coach. Oke, saya menangkapnya Bapak itu sudah terbiasa ya Kak Citra ya. Itu Betul, sudah Kak. biasa dilakukan sehingga ini gampang ini. Ini saya bisa lalui semuanya ini dengan baik. Nah, apakah seperti itu ya apa yang saya tangkap ini? Apakah seperti itu Kak Citra? Iya, Coach. Betul, Coach. Oke, baik Kak Citra. Nah, eh, apakah ada yang mau ditambahkan? Hmm, yang mau ditambahkan hanya ini ya, Coach. Tadi mengenai waktu. Iya, Saya sedang berpikir apakah saya bisa menyisihkan waktu gitu. Tapi tadi saya berpikir lagi, tadi juga saya sudah sampaikan ke Coach, saya bisa kok memotivasi diri saya untuk menyisihkan waktu gitu. Karena ini adalah penting untuk saya. Ini prioritas saya, jadi saya akan selalu mengingat itu. Dan konsisten melihat oke. action plan tersebut, timeline itu gitu sih, Coach. Oke, 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 keren. Nah, baik Kak Citra, sebelum kita akhiri sesi coaching ini, apakah Kak Citra membutuhkan feedback? Hmm, Sebetulnya belum ada sih coach feedback yang saya inginkan dari coach. Oke, baik. Apakah ada feedback untuk saya sebagai seorang coach untuk sesi coaching saya selanjutnya, Kak Citra? Baik, kalau feedback untuk coach, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak coach karena sebetulnya sesi coaching ini bukan yang pertama kali dengan coach Evi. Jadi sebelumnya juga saya sudah mengikuti sesi coaching ini bersama coach Evi dengan tujuan yang eh, menurut saya masih belum jelas gitu. Masih belum Iya, jelas. Nah, tapi hari ini saya merasa tujuan saya sudah sangat jelas. Saya juga semakin tahu dan semakin paham langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan dan saya baru menemukan hari ini bahwa saya harus konsisten. Itu dia katanya. Ternyata konsisten itulah yang menjadi kata kuncinya seperti itu, Coach. Jadi terima kasih banyak, Coach. Dengan sesi coaching ini saya menjadi lebih terbuka, terbuka lagi, dan saya menjadi merasa pasti saya bisa melalui ini semua karena ternyata saya sudah memiliki semua sumber daya bukan hanya di diri saya, tapi di sekeliling saya seperti itu, Coach. Jadi, iya. so thank you so much, Coach. Oke, terima kasih Kak Citra. Apakah ke depannya Kak Citra masih membutuhkan sesi coaching? Betul, saya masih membutuhkan sesi coaching ini, Coach. Kenapa? Karena tadi seperti yang saya sampaikan, eh, saya belum tahu hambatan yang akan saya lalui jika saya sudah melakukan action plan saya. Dan yang pastinya, saya yakin pasti akan ada kendala atau hambatan yang akan saya hadapi di saat saya menjalankan action plan tersebut. Seperti itu, Coach. Oke, kalau dari planning Kak Citra, setelah melakukan ini, kira-kira kapan mau coaching lagi? Hmm. Saya mau coaching lagi setelah saya melakukan action plan saya, yaitu yang pastinya di bulan April, Coach. Saya melihat dulu seperti apa kira-kira minggu kedua atau ketiga bulan April, karena saya akan menjalankan terlebih dahulu tadi langkah-langkah awal apa saja seperti itu. Oke, baik Kak Citra, semoga coaching kali ini bermanfaat. Saya berterima kasih karena Kak Citra juga sudah mempercayakan saya untuk menjadi coach dalam sesi coaching ini. Kiranya bermanfaat untuk saya juga karena saya juga tahu bagaimana Kak Citra sekarang melangkah kemana. Sebagai seorang sahabat, saya bisa tahu Kak Citra sekarang sedang kemana. Oke, Kak Citra, terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi di sesi coaching berikutnya. Terima kasih Kak Citra, selamat malam. Terima kasih Coach Evi, selamat malam, sampai jumpa lagi. Oke.